Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Sari Purnama dari PGSD A23 dengan NIM akhir 38. Di sini saya akan mengerjakan UAS praktikum dengan mengamati lingkungan sekitar, yaitu praktikum simbiosis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup saling bergantungan dengan jarak waktu yang lama. Nah, simbiosis itu dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati bersama-sama. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu kedua belah pihak yang berinteraksi mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Contoh simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar adalah kupu-kupu dengan tanaman, yaitu kupu-kupu diuntungkan dengan mendapatkan nektar atau madu dari bunga sebagai sumber makanan. Bunga pun juga diuntungkan karena bunga dibantu dalam proses penyerbukan, yaitu dengan cara ketika kupu-kupu berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain, dia membawa serbuk sari bersamanya. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar adalah kumbang dan tumbuhan, di mana kumbang menerima keuntungan karena mendapatkan sumber makanan dengan memakan daun tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan dirugikan karena daunnya rusak dan dapat mengganggu proses fotosintesisnya. Contoh simbiosis parasitisme selanjutnya yaitu dari kutu putih dan tumbuhan. Dalam hubungan kutu putih dan tumbuhan, kutu putih diuntungkan karena mendapatkan nutrisi dari tanaman, sementara tanaman dirugikan karena getahnya dihisap, yang mana hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan menyebabkan kematian oleh tanaman tersebut jika serangan semakin parah. Oleh karena itu, interaksi antara kutu putih dan tanaman termasuk dalam simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar kita selanjutnya yaitu dari kucing dan kutu. Dalam interaksi ini, kutu mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal dan sumber makanan yaitu dari darah kucing. Sementara kucing merupakan pihak yang dirugikan karena kucing kehilangan darahnya dihisap oleh kutu yang dapat menyebabkan gatal-gatal dan bahkan iritasi kulit. Satu lagi contoh simbiosis parasitisme yaitu dari belalang dan tumbuhan. Belalang berperan sebagai herbivora yang memakan bagian tumbuhan seperti daun atau batang, sehingga belalang diuntungkan karena mendapat sumber makanan dari tumbuhan. Sedangkan tumbuhan dirugikan karena kehilangan bagian tubuhnya yang penting untuk fotosintesis dan pertumbuhan yang dapat menurunkan produktivitasnya. Simbiosis komensalisme yaitu organisme yang satu dapat keuntungan sementara yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Seperti yang terjadi pada laba-laba dan tumbuhan, di mana laba-laba menggunakan tanaman sebagai tempat yang strategis untuk membangun jaring, yang membantu mereka menangkap mangsa dan mendapatkan perlindungan dari predator. Sementara tanaman tidak terpengaruh akan hal itu. Keberadaan jaring laba-laba pada tanaman umumnya tidak memberikan dampak yang negatif pada tanaman tersebut. Tanaman tetap bisa melakukan fotosintesis seperti biasa tanpa terganggu oleh aktivitas laba-laba. Yang satu ini berbeda, bukan simbiosis namun kompetisi, yaitu interaksi di mana dua atau lebih organisme bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas dalam suatu ekosistem. Contoh kompetisi di lingkungan sekitar yaitu rumput ilalang yang tumbuh di antara pohon alpukat. Mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang sama dari dalam tanah. Rumput ilalang yang tumbuh lebat dapat menyerap nutrisi ini dengan cepat.
mengurangi ketersediaan nutrisi bagi pohon alpukat, terutama pada fase awal pertumbuhan alpukat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dari pohon alpukat. Nah, itu tadi sekilas video tentang simbiosis yang ada di lingkungan sekitar kita. Dapat kita simpulkan bahwa simbiosis merupakan komponen yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Simbiosis dibagi menjadi 3, yang pertama mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Masing-masing dari mereka mempunyai peran dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis mereka. Sekian video yang bisa saya buat untuk praktikum simbiosis yang ada di lingkungan sekitar kita. Semoga video yang saya buat bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.